Di sini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi endoparasit nematoda pada Macaca fascicularis di TNBB. Bisa di next. Baik, ini anggota kelompok kami. Di next. Pendahuluan. Satwa primata adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Karena kemiripannya secara anatomis dan fisiologinya, satwa primata dengan manusia dibandingkan dengan hewan model lainnya. Salah satu adalah monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis merupakan salah satu jenis satwa yang hidup di kawasan TNBB. Penyakit parasitik merupakan penyakit infeksi yang umumnya terjadi pada satwa primata, baik ektoparasit maupun endoparasit, yang dapat mengancam menurunnya populasi primata di alam bebas. Parasit gastrointestinal memegang peranan penting terhadap kesehatan primata dan merupakan penyebab dari timbulnya penyakit parasitik, baik yang hidup ex situ maupun in situ. Dari pembahasan di atas bertujuan untuk mengidentifikasi endoparasit nematoda yang terdapat pada monyet ekor panjang. Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah berdasarkan jenis parasit cacing apa saja yang menginfeksi monyet ekor panjang di wilayah TNBB, bagaimana prevalensi masing-masing parasit yang menginfeksi monyet ekor panjang, dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis parasit yang menginfeksi monyet ekor panjang di wilayah TNBB. Yang kedua, untuk mengetahui prevalensi masing-masing parasit yang menginfeksi monyet ekor panjang di wilayah TNBB. Manfaat penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengendalian penyakit parasit pada satwa liar, yang mana beberapa jenis parasit tersebut bersifat zoonosis. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Pertama yaitu Macaca fascicularis. Klasifikasinya yaitu kingdomnya dari Animalia, filumnya dari Chordata, kelasnya dari Mammalia, ordonya Primata, familinya Certopithecidae, genusnya Macaca, spesiesnya Macaca fascicularis. Next. Selanjutnya yaitu nematoda. Nematelmintes itu berasal dari kata Yunani nematos yang berarti benang dan helmintes yang artinya cacing atau cacing benang. Nah, cacing ini juga sering disebut cacing gilik. Nah, dari penelitian Seablade pada tahun 2004 itu menunjukkan bahwa jenis nematoda yang sering menginfeksi monyet adalah Strongyloides stercoralis, S. fulleborni, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius spp, Ancylostoma duodenale, dan lain sebagainya. Terus ada morfologinya. Nematoda ini dia bentuk tubuhnya bulat panjang, silindris, filariform, tidak bersegmen, dan bilateral simetris. Memiliki rongga tubuh atau body cavity, dan tubuhnya tertutup oleh kutikulum. Ukuran tubuhnya itu sangat bervariasi antara 2 mm sampai 1 meter. Nah, alat pencernaannya lengkap, tetapi sistem saraf dan sistem ekskresinya belum sempurna. Nah, nematoda itu adalah cacing yang dioecious atau uniseksual dengan jenis kelamin cacing yang sudah terpisah antara jantan dan betina. Sistem reproduksi jantan terdiri dari testis, vas deferens, vesicula seminalis, dan ductus ejaculatoris. Dan sistem reproduksi betina terdiri dari ovarium, viduk, seminal reseptakel, uterus, vagina, dan vulva. Next. Baik, berikut ini merupakan siklus hidup dari cacing nematoda. Yang pertama adalah telur yang dikeluarkan melalui feses oleh hewan yang terinfeksi. Telur tersebut mengalami embrionisasi pada hari kelima atau lebih. Kemudian akan menetas menjadi larva infektif, larva pada stage 1,
dan yang kedua dan kemudian berkembang menjadi larva tahap stage 2. Kemudian larva tahap 2 akan berkembang menjadi larva tahap 3 yang merupakan larva infektif. Larva infektif ini sering kali ditemukan pada rumput atau tumbuhan-tumbuhan lainnya yang dimakan oleh hewan. Jadi pada kasus ini larva infektif tersebut dikonsumsi oleh monyet. Larva tahap 3 kemudian akan berkembang menjadi larva tahap 4 dan larva tahap 5 di saluran pencernaan monyet atau Macaca fascicularis tersebut dan akan bertelur dan menginfeksi hewan-hewan lainnya. Kerangka konsep pada penelitian ini adalah di mana kita mempunyai monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis. Monyet-monyet tersebut merupakan monyet yang berada di lingkungan Taman Nasional Bali Barat. Mereka mendapatkan sumber makanan dari alam seperti buah-buahan dan juga dari manusia. Kemudian cara makan merupakan di atas tanah dan dari kebiasaan tersebut ada kemungkinan untuk terinfeksi stadium infektif parasit nematoda. Monyet terinfeksi parasit dan parasit tersebut akan diidentifikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi dan metode dari penelitian ini. Next. Objek penelitiannya adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan feses segar monyet ekor panjang. Ciri-ciri feses yang diambil adalah masih basah, berwarna hijau kekuning-kuningan, dan berada di bawah atau sekitar pohon monyet beraktivitas. Feses diambil pada wilayah pesisir barat Kabupaten Buleleng atau TNBB. Feses disimpan dalam 10% formalin sebelum diperiksa di laboratorium. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Bahan penelitian yang digunakan yaitu ada formalin 10% untuk mengawetkan feses, diethyl ether, dan NaCl 0,9%. Next. Alat penelitian yang digunakan saat pengambilan sampel adalah pot plastik dan label. Pemeriksaan di laboratorium menggunakan beberapa alat seperti glass beaker, tabung sentrifuge, sentrifugator, kaca saring, objek gelas, cover glass, masker, glove, tisu, pipet paster, dan mikroskop. Untuk rancangan penelitiannya, menggunakan rancangan observasional dengan metode cross-sectional study. Objek penelitian ini adalah feses monyet ekor panjang yang tinggal di wilayah pesisir barat Kabupaten Buleleng. Next. Baik, selanjutnya untuk variabel penelitian sendiri pada penelitian ini ada dua variabel yang diamati. Yang pertama ada variabel bebasnya yaitu monyet ekor panjang. Yang kedua ada variabel terikatnya yaitu parasit saluran cerna. Next. Untuk prosedur penelitian sendiri ada dua. Yang pertama ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini diambil secara acak di TNBB. Proses pengambilan feses dilakukan dengan cara langsung, kemudian dimasukkan ke dalam pot plastik yang telah diberi label dan berisi formalin. Kemudian setelah dilakukan pengambilan feses, sampel kemudian dibawa ke laboratorium parasitologi veteriner Universitas Udayana untuk diperiksa. Sedangkan untuk pemeriksaan sampelnya, pemeriksaan feses dilakukan dengan menggunakan metode Ricci. Metode ini langkah kerjanya yaitu sampel feses disaring menggunakan 2 lapis kain kasa, filtrasinya ditampung di dalam tabung sentrifuge 15 mili. Kemudian disentrifuge selama 1 menit dan kecepatan 1000 rpm yang supernatarnya kemudian dibuang. Kemudian tambahkan 3 mili NaCl 0,9% dan 3 mili ether, kemudian tabung ditutup, dikocok sampai homogen selama 10-20 detik. Sentrifuge selama 1-2 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Supernatannya dibuang dengan pipet sampai perbatasan antara ether dengan formalin. Pindahkan 1 tetes sedimen pada objek gelas yang sebelumnya sudah ditetesi 1 tetes larutan iodine. Tutup dengan cover gelas dan kemudian periksa dengan menggunakan mikroskop.
Identifikasi parasit dilakukan berdasarkan ciri morfologinya. Kemudian untuk lokasi dan waktu penelitian, pengambilan sampel dilakukan di wilayah pesisir barat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pengambilan sampel dan pemeriksaannya akan dilaksanakan di Laboratorium Parasitologi Veteriner Universitas Udayana pada bulan Januari hingga Februari 2023. Next. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.